membagi tauhid jadi tiga. Antum ketemu nggak di hadis Nabi bagi tauhid jadi tiga? Ketemu nggak? Ada nggak pembagian tauhid jadi tiga di hadis? Nabi bersabda, at-tauhid salas, tauhid itu tiga. Al-awwal uluhiyah, al-thani rububiyah, al-thalits al-asma wa sifat. Ada nggak hadis begitu? Faman jahada ihdaha, gitulah. Faqad kafar. Walam yakun minni. Waman ankaraha falaysa minni. Ada nggak? Siapa yang ingkar kepada tiga tauhid ini bukan bagian dariku. Ada nggak hadis begitu? Coba sekarang naikin ke Quran. Ada nggak di Quran pembagian tauhid? Oh, itu tuh surat An-Nas. Itu bukan pembagian tauhid. Itu masuk ke asma wa sifat. Qul a'udzu birabbin nas. Allah itu disebut Rabbin nas, asma, nama. Terus Malikin nas, itu nama juga. Terus Ilahin nas, nama juga. Terus kenapa dibagi-bagi menjadi uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat? Itu kan asma wa sifat semua. Yang ngerti bahasa Arab. Rabb itu nama Allah. Malik itu nama Allah. Ilah itu nama Allah. Itu asma, satu, baru satu. Dari mana pembagian-pembagian jadi tiga itu? Oke, saya sebagai orang yang mengajar di kampus, kita punya satu kaidah. Seorang ulama, seorang ilmuwan boleh buat teori. Tapi teori ini tidaklah suci, boleh dikritisi. Sama kawan nggak boleh kritisi. Aneh nggak? Jadi antum boleh kritik sifat 20, bagus. Ntar kita jawab. Tapi nanti kita balas pertanyaan, siap nggak? Ya, saya kritisi tauhid uluhiyah rububiyah asma sifat. Dan saya siap mendengarkan pertanyaan antum. Ya. Jangan main bantah-bantah orang, nyalain orang, tapi giliran di debat bilang, oh ente bukan ahli sunnah. Nggak begitu caranya. Ya, harus fair. Sebagaimana dulu berani buat yang baru, ya. Kami kalau di kampus, Bapak yang pernah ngampus, itu ada sidangnya. Kalau lagi sidang diapain nama penguji? Disalah-salahin. Benar nggak? Salah satu kajian ilmiah itu karakternya siap di debat. Ngaku kajian ilmiah, di debat bilang kita fasik mezindik. Kita debat dibilang kita jahmiyah. Kita debat dibilang kita bukan ahli sunnah. Ini klaim nggak benar. Ilmiah itu bukan hadis riwayat fulan nomor sekian, itu bukan ilmiah, itu namanya nukil data. Ilmiah itu ada metodologinya, ada pendekatannya, ada teorinya. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, itu namanya nukil, bro, copy paste namanya. Ya, menukil-nukil bukanlah ilmiah. Nukil itu justru musuhnya ilmiah. Kita buat skripsi nukil dari skripsi orang tanpa kemudian ada tambahan. Namanya apa? Plagiat, walaupun nyebutin sumbernya. Orang selevel anak S1 dia ngerti. Loh kok anak S1 S2 ada yang terjebak akidah begini coba? Berarti dia lupa dengan kaidah ilmiah yang dia bangun selama ini. Kok ada anak kampus yang sudah mengerti kaidah ilmiah, lalu dia nggak mengerti persoalan ini, malah mengkultuskan akidah ini. Kan lucu, akidah kita boleh dikritik, akidah dia nggak boleh dikritik. Berarti dia mengkultuskan siapa? Pemahaman kita boleh dibatalkan, pemahaman dia nggak boleh dibatalkan. Para ustadz kan nggak mau balas-balasin, ya? Kita juga akhirnya balasin. Panaslah kepala antum kan? Jadi pembagian itu nggak ada kan? Itu pembagian baru dibuat dan Allah tidak membagi. Bagi kami yang belajar tauhid, ada kitab setebal ini, al-asma wa sifat. Itu bagian dari asma wa sifat. Tapi dalam ilmu tasawuf ada pembahasan uluhiyah rububiyah, ada. Bagian syubhat yang disuruhkan oleh para ahlul bidah, ya, orang-orang yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid uluhiyah adalah bid'ah. Tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak pernah disampaikan oleh para sahabat. Tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in. Tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif, Nabi tidak pernah berkata, ketahuilah tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar, ya. Kenapa? Karena pembagian ini, ya, memang secara teori tidak ada dikatakan 1, 2, 3. Namun secara prakteknya memang ada bagian seperti ini. Ada bagian seperti ini, ya. Ini sama seperti tatkala dalam hukum-hukum fikih, secara prakteknya di zaman Nabi, fikih itu terbagi menjadi tiga. Hukum-hukum, ada hukum artinya mubah, ada menjadi 5. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang wajib. Demikianlah para ahli fikih tatkala bagi hukum menjadi 5. Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh Nabi SAW. Bahwasanya ketahuilah para sahabatku, hukum fikih terbagi menjadi 5. Ini Nabi tidak pernah mengatakan, dalam hadis palsu pun tidak ada. Ya, tetapi setelah diteliti, ternyata hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi bisa diklasifikasikan menjadi berapa? 5. Sama, masalah bagian tauhid menjadi 3. Ini hanya sekedar penelitian, sehingga setelah diteliti ternyata diklasifikasi tauhid itu bisa dibagi menjadi apa? Menjadi 3 untuk memudahkan belajar. Ini bukan perkara yang baru, perkaranya sudah ada, cuma penjelasannya memang dengan metode seperti ini memang baru. Tapi yang dijelaskan memang sudah ada. Sama seperti kita katakan hukum fikih terbagi menjadi 5, sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Hanya teori metode penyampaian hukum fikih menjadi 5 itu baru zaman sekarang, zaman para ulama. Sama seperti tatkala kita mengatakan namanya kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada namanya huruf, ada namanya ism, ada namanya fi'il. Di zaman Nabi ini tidak ada. Ini sekedar, namun fi'il, ism dan huruf ada dalam pembicaraan bahasa Arab.
Sama tidak ada bagian bahasa Arab menjadi nahwu dan sharaf. Tidak perlu dibagi seperti ini, hanya metode untuk mempelajari bahasa Arab. Namun nahwu dan sharaf dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Ini berbicara tentang metode, bicara tentang metode. Ini berbeda dengan bid'ah-bid'ah yang muncul. Kalau bid'ah-bid'ah yang muncul, maka memang tidak dikerjakan oleh Nabi dan hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Ya, seperti tatkala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian ada orang yang bersin di samping dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar tegur, bukan begini Nabi ajarkan kami doa bersin. Nabi ajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Tidak ada tambah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita mengatakan tatkala seorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah dirangkai dengan salawat, ini bid'ah. Kenapa? Prakteknya tidak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada, ya. Kalau mau bersalawat silakan bersalawat, namun jangan jadikan rangkaian dalam bersin, ya. Sama seperti Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menyebutkan ada orang yang tatkala bersin dia mengatakan alhamdulillah, kemudian dia menyelesaikan surat Al-Fatihah. Hashim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Yang mau jawab nunggu dulu, ya. Yang mau jawab ya rahmatullah nunggu dulu. Kalau kita tegur kenapa kau baca Al-Fatihah? Siapa yang bilang Al-Fatihah jelek? Al-Fatihah memang baik, namun tidak perlu ente baca seperti itu. Cukup mengucapkan apa? Alhamdulillah. Nanti kalau Anda mengucapkan Al-Fatihah sampai selesai, nanti ada yang lanjutkan lagi. Waladdallin amin, alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fihi. Jadi doa bersih jadi panjang, ya. Jadi kita katakan ini bid'ah, tidak ada contohnya, tidak ada prakteknya di zaman Nabi. Adapun bahasa Arab, nahwu dan sharaf ada prakteknya, penjelasannya tidak ada di zaman Nabi. Paham? Sama seperti tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua sifat ada di zaman Nabi. Kenapa? Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Para sahabat mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Mereka mentauhidkan Allah dari urusan rububiyah, mereka yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah sendiri yang memiliki alam semesta, hanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta. Mereka yakin hanya Allah sendiri yang berhak untuk disembah, dan mereka yakin bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Antum yakin Nabi memiliki keyakinan tersebut? Para sahabat keyakinan tersebut berarti ada dipraktekkan. Hanya saja penjelasannya terbagi menjadi 3, itu baru muncul belakangan dalam rangka metode pengajaran. Maka ada sebagian orang, ada seorang ahlul bidah di daerah Yordan, daerah sana, daerah Suriah dan Yordan. Dia nulis sebuah buku bahwasanya barang siapa membagi tauhid menjadi 3 sama seperti Trinitas. Subhanallah, apakah semua angka 3 sama dengan Trinitas? Apakah semua angka 3 sama dengan apa? Trinitas. Berbeda antara pembagian Trinitas bahwasanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu, ya, atau Allah Ruhul Kudus, ini tidak sama dengan masalah tauhid menjadi 3, karena 3 tauhid ini dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah? Tidak ada yang ragu. Rasulullah pasti yakin yang menciptakan alam semesta hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mempraktekkan tauhid uluhiyah, Rasulullah SAW tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mentauhidkan semua sifat, karena Rasulullah SAW yakin tidak ada yang menyamai Allah dari sisi nama-namanya dan dari sisi apa? Sifat-sifatnya. Jadi yang pembagian 3 tauhid menjadi 3 hanyalah dari sisi apa? Metode. Kemudian para ulama juga menyebutkan kenapa timbul pembagian seperti ini? Timbul pembagian seperti ini karena konsekuensi pembelajaran. Karena ada orang-orang yang menyimpang. Sebenarnya syariat ingin tauhid satu kesatuan, tidak perlu dibagi. Saya ulangi. Sebenarnya Islam ingin tauhid menjadi satu kesatuan. Namun karena ada sebagian orang yang salah paham tentang tauhid sehingga dia hanya mengamalkan sebagian tauhid, sebagian dia selisihi. Maka perlu ada pembagian dalam rangka untuk mengembalikan menjadi satu. Para ulama telah menyatakan barang siapa yang hanya mengamalkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma sifat tidak dia imani, kafir atau tidak kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat sementara rububiyah tidak dia yakini, dia kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid uluhiyah, meyakini rububiyah dan asma sifat uluhiyah tidak dia yakini, maka dia kafir. Maka ini dalil bahwasanya syariat ingin 3 tauhid ini menjadi satu, bukan untuk memisahkannya, tidak. Jadi pembagian tersebut tujuannya untuk apa? Menjadikan apa? Satu. Karena tidak boleh orang hanya beriman dengan salah satunya. Saya ulangi, pembagian yang dijelaskan oleh para ulama tujuannya untuk apa? Menjadikan satu. Kenapa ada pembagian tersebut? Karena ada sebagian manusia yang beriman dengan sebagian dan meninggalkan sebagian. Ini sebabnya. Ya, ini sebabnya. Ya. Oleh karena perhatian Allah Subhanahu wa taala, di antara bukti ada sebagian manusia yang beriman dengan sebagian tauhid dan menyimpang sebagian tauhid adalah seperti orang-orang musyrikin Arab. Orang musyrikin Arab, Allah berfirman tentang mereka dalam surat Yusuf ayat 106, kata Allah, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka syirik. Seakan-akan Allah berkata, tidaklah kebanyakan mereka bertauhid kepada Allah, tapi mereka berbuat kesyirikan. Lah, ini iman yang mana, syirik yang mana kalau begitu? Di sini butuh pembagian. Ternyata mereka beriman dengan sebagian dan syirik kepada sebagian. Dari sini setelah diteliti tentang tafsiran para sahabat tentang ayat ini, ternyata orang-orang musyrikin Arab mereka beriman tentang rububiyah. Mereka beriman bahwasanya Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Namun waktunya ibadah mereka juga beribadah kepada wali-wali Allah, kepada orang-orang saleh, kepada Lat dan Uzza. Jadi pembagian tersebut muncul karena konsekuensi adanya penyimpangan. Paham? Sekarang Anda bagaimana menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrikin Arab menyimpang? Kalau ditanya, mereka bertauhid atau tidak? Mereka bertauhid. Mereka syirik atau tidak? Mereka juga syirik. Loh, kok bisa bertauhid sekalian syirik? Nah, baru bisa kita jelaskan. Tauhid mereka pada satu bagian, sementara pada tauhid yang lain mereka syirik. Dalam masalah rububiyah, mereka bertauhid, meyakini Allah Maha Pencipta, Allah Maha Pemberi rezeki. Namun dalam masalah penyembahan mereka musyrik. Mereka nyembah kepada Allah dan juga nyembah kepada selain Allah. Jadi otomatis terjadi pembagian tauhid. Paham maksud saya? Sulit atau tidak? Setengah sulit, ya. Jadi saya ulangi. Perlu diulangi lagi? Perlu diulangi lagi? Perlu katanya. Saya ulangi, terjadinya pembagian tauhid itu konsekuensi dari penyimpangan yang timbul. Ya, Allah menyatakan dalam surat Yusuf, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka musyrik. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang orang-orang Arab jahiliyah, mereka menggabungkan antara iman dan syirik. Padahal tidak mungkin bergabung antara iman dengan syirik. Tidak mungkin bergabung antara tauhid dengan syirik. Tauhid ya syirik. Berarti dari sini kita tahu, tauhid mereka berarti pada sebagian sisi dan sebagian tauhid yang lain mereka berbuat apa? Syirik. Setelah diteliti ternyata tauhid yang mereka akui adalah yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta, hanya Allah yang menciptakan.
Setelah diteliti ternyata kesyirikan mereka berkaitan pada penyembahan kepada Allah. Mereka menyembah kepada Allah sekaligus kepada selain Allah. Dari sini kita tahu bahwasanya tauhid ternyata karena penyembahan tersebut bisa kita bedakan. Ya, tauhid rububiyah dengan tauhid apa? Uluhiyah. Paham maksud saya? Bagaimana tanggapan atau jawaban bagi orang yang mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3 itu seperti trinitas pada agama Nasara? Naudzubillah ya. Ini dari orang yang jahil pangkat 3 paling sedikit. Ya. Jadi setiap yang terbagi 3 langsung dikatakan trinitas begitu. Umat ini dibagi menjadi 3 terkait dengan Al-Quran. Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idznillah. Dibagi 3. Berarti trinitas juga. Hah? Ya. Ada ashabul yamin, ada ashabul shimal, ada ya sebelumnya ada al-muqarrabun, kan begitu? Ya, ada ashabul maimanah, ashabul masyamah, ada sebelumnya as-sabiqun as-sabiqun. 3, berarti trinitas. Jadi semua terbagi 3 trinitas begitu. Ya, ini sembarangan ya bicara. Baik, pembagian tauhid menjadi 3 itu berdasarkan istiqra dan tatabbu. Penelitian dan melacak seluruh nas. Dan ucapan para ulama dari masa ke masa tidak keluar dari hal itu. Istiqra dan tatabbu itu hujjah di tengah para ulama dipakai. Kalau mereka ditanya apa kewajiban wudhu, furudul wudhu, di kalangan orang Syafi'i ada 6. Apa dalilnya 6? Tidak ada Nabi berkata kewajiban wudhu itu ada 6. Itu diambil dari mana? Dia kumpulkan dalil-dalil, kesimpulannya ada 6. Jelas ya? Baik, orang-orang Hanabilah ditanya rukun salat ada berapa? Ada 14. Apa dalilnya? Bawakan ayat atau hadits. Disebutkan di situ bahwa rukun salat 14. Tidak ada. Dan mereka ambil dari dalil-dalil, disimpulkan semuanya ada berapa? 14. Kan begitu? Baik. Jadi itu sama dengan pembagian tauhid. Kemudian dari kejahilan ini kejahilan bentuk yang lain ya. Ya. Ini tauhid 3 ini kadang dibagi oleh para ulama menjadi 2 dengan bahasa yang lain. Tapi maknanya sama. Ada tauhid dengan nama tauhid al-qasd wa talab, dan ada tauhid al-ma'rifah wal itsbat. Iya, al-qasd mentauhidkan Allah dalam maksud dan meminta. Itu tauhid uluhiyah namanya. Ada tauhid dalam ma'rifah dan itsbat, mentauhidkan Allah dalam pengenalan, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifatnya, mengenal perbuatannya, serta itsbat, menetapkan nama-nama dan sifat. Nah, itu mencakup 2 jenis tauhid, tauhid rububiyah dan tauhid al-asma wa sifat. Jelas ya? Baik. Kemudian mana dari tauhid ini? Itu ada dari ucapan para sahabat, para tabi'in berjalan di tengah manusia. Ada. Ya, kalau dia datang mengingkarinya, nah ini adalah kejahilan yang sangat kelam sekali. Jelas ya? Baik. Ilmu nahwu itu berarti bid'ah menurut orang ini. Tidak ada ilmu nahwu di masa Nabi. Hah? Ilmu mustalah hadits juga tidak ada di masa Nabi. Ilmu ushul fikih juga tidak ada di masa Nabi. Kenapa ada buku-bukunya? Ya, itu semuanya ada dasarnya. Ilmu nahwu itu dari mana? Itu bahasa Arab, Al-Quran, hadits Nabi, itu dijadikan sebagai pedoman sehingga lahirlah kaidah-kaidah nahwu tersebut. Tidak ada itu dikatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alamatul rafa. Ada sekian. Tidak ada disebut. Jelas ya? Atau kalimat Rasulullah bersabda, misalnya kalimat itu terbagi 3 atau kalam ada 3. Ya. Kan tidak ada seperti itu. Baik. Jadi ini sekarang sebenarnya yang perlu ditanyakan. Kenapa ada orang-orang yang sesak nafasnya kalau dengar pembagian tauhid menjadi 3? Nah, itu perlu ditanyakan sebenarnya. Ya. Karena itu merinci bagaimana tauhidnya para nabi dan para rasul. Merinci bagaimana jalan beragama yang benar. Maka dengan rincian tauhid itu tersingkap bidah-bidah mereka, kesyirikan-kesyirikan yang mereka lakukan atau sebagian dari kemungkaran-kemungkaran yang mereka jatuh di dalamnya. Jelas ya? Karena mereka anggap mereka dipukul berat dari situ, mereka harus serang. Ya. Tapi serangnya membabi buta namanya. Ya, lebih cerdas lagi menyerang. Jelas ya? Ini tidak benar ya gaya-gaya seperti ini. Seorang kalau ingin hal yang baik dalam beragama, ya, seorang berbicara dengan dalil. Dan dia bawakan siapa dari ulama yang mendahulunya. Siapa dari para imam yang mendahulunya. Ya, para ulama yang berbicara tentang pembagian tauhid ini bukan ulama sekarang, sebelumnya, itu dari masa dahulu. Ya. Jelas ya? Nah, ditulis buku-buku khusus membantah syubhat ini di masa sekarang, penjelasan ringkas. Penjelasan yang sangat terperinci tentang hal tersebut. Wallahu taala alam. Baik, semoga Allah memberi hidayah kepada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.